Halo semuanya dan selamat datang kembali. Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa menangkap pemandangan yang super luas dalam satu jepretan foto? Atau sebaliknya, melihat dunia super kecil yang nggak kelihatan sama mata? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu konsep matematika keren yang jadi kunci dari semua itu. Dilatasi geometris. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, coba lihat deh di layar. Kita punya dua alat yang kelihatannya beda banget. Satu sisi ada kamera yang tugasnya menangkap gambar besar. Di sisi lain ada mikroskop yang memperbesar sesuatu yang kecil banget. Kira-kira apa ya persamaannya? Jawabannya, dan ini yang keren nih, ternyata adalah sebuah konsep dasar dalam geometri. Sesuatu yang sebenarnya kita pakai tiap hari loh, seringnya tanpa sadar. Nah, itulah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya dilatasi geometris itu? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba deh bayangin kayak gini, sekolah kalian mau ngadain acara gede, terus kalian ditugasin buat cetak logo sekolah di spanduk raksasa. Nah, proses ngambil logo yang kecil itu terus diperbesar secara sempurna tanpa merusak bentuknya, nah proses itulah yang pada dasarnya adalah dilatasi. Kalau kita ngomongin definisinya ya, dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah ukuran sebuah objek. Objeknya bisa jadi lebih besar, bisa juga jadi lebih kecil, tapi yang penting, proporsi atau bentuknya itu tetap sama. Dan semua pembesaran atau pengecilan ini, acuannya cuma dari satu titik pusat yang nggak berubah. Eits, jangan keburu pusing dulu dengernya. Bener kata sumber kita, matematika itu nggak gigit kok. Anggap aja kita lagi jalanin misi seru buat ngertiin cara kerjanya. Gimana? Siap? Oke, kita sekarang udah punya gambaran apa itu dilatasi. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kerjanya? Nah, disinilah kekuatan penskalaan itu berperan. Jadi, kuncinya itu ada di faktor skala atau biasa kita sebut K. Anggap aja K ini semacam angka sakti yang ngasih perintah. Angka inilah yang bilang, "Hei, perbesar 2 kali lipat," atau "kecilin jadi setengahnya aja." Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kalau K lebih dari 1, objeknya membesar. Kalau K itu antara 0 dan 1, kayak setengah gitu, objeknya menyusut. Terus coba lihat deh, kalau K-nya negatif. Objeknya nggak cuma berubah ukuran, tapi juga jadi kebalik. Nah, ini yang seru. Kita bakal bahas ini abis ini. Sekarang, yuk kita intip mesin di balik semua ini. Gimana sih angka-angka ini bekerja di lapangan? Oke, biar benar-benar paham cara kerjanya, kita harus lihat secara presisi ya. Dan cara paling gampang ya pakai peta matematika, yaitu bidang koordinat. Misi kita mulai dengan segitiga simpel ini. Titik sudutnya ada di A 2,2, B 2,1, dan C 1,1. Anggap ini objek original kita. Terus rumusnya gimana? Wah, ternyata simple dan elegan banget. Buat nemuin lokasi baru dari setiap titik, yang biasa kita sebut A aksen, buat nandain ini titik setelah diubah, kita cuma perlu kaliin setiap koordinat, X dan Y-nya, dengan si faktor skala K tadi. Udah gitu doang, simple banget kan? Yuk kita coba langsung ya. Kita pilih faktor skalanya 2, artinya kita mau bikin segitiganya 2 kali lebih besar. Misalnya kita ambil titik A, posisinya di 2,2. Kita kaliin deh setiap angkanya dengan 2. Jadi 2 kali 2 itu 4, terus 2 kali 2 lagi, ya 4 juga. Titik baru kita, si A aksen, sekarang ada di 4,4. Nanti kita lakuin hal yang sama persis buat titik B dan C. Dan, voila! Ini dia hasilnya. Kita dapat segitiga baru yang bentuknya sama persis, tapi semua titiknya sekarang jadi 2 kali lebih jauh dari pusat, yang artinya ukurannya 2 kali lebih besar. Ini benar-benar nunjukin gimana rumus sesimpel tadi bisa menghasilkan perubahan visual yang jelas banget. Oke, ngebesarin pakai angka positif kan cukup jelas ya. Tapi, gimana kalau kita main-main sedikit ke area angka negatif? Yuk kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini pertanyaan yang bikin penasaran. Kalau dikali angka positif, itu ngebesarin. Terus kalau dikali angka negatif, jadinya apa dong? Slide ini ngebandinginnya enak banget nih. Faktor skala positif cuma mengubah ukuran. Tapi kalau negatif, dia ngelakuin 2 hal sekaligus. Dia mengubah ukuran dan membalik gambarnya. Bayangin aja, gambarnya itu kayak didorong lewatin titik pusat ke seberangnya, terus diputar 180 derajat. Coba kita balik lagi ke contoh kita tadi, tapi sekarang kita pakai K sama dengan minus 2. Pakai rumus yang sama, titik A 2,2 jadi A aksen minus 4, minus 4, lihat deh hasilnya. Segitiga kita nggak cuma jadi 2 kali lebih besar, tapi juga kebalik dan pindah ke kuadran seberangnya. Keren banget kan?
Oke, setelah kita bongkar cara kerjanya, sekarang saatnya kita balik lagi ke awal dan kita sambungin semua ini ke dunia nyata di sekitar kita. Nah, sekarang kita jadi bisa ngelihat kamera dengan cara yang beda kan? Lensa kameranya itu sebenarnya secara fisik ngebengkokin cahaya buat ngelakuin dilatasi, pakai faktor skala antara 0 dan 1. Dia ngambil pemandangan luas di depan kita dan secara matematis menciutkan pemandangan itu jadi gambar mini yang pas di sensor kamera. Nah, kebalikannya, mikroskop itu pakai serangkaian lensa buat ngebengkokin cahaya ke arah sebaliknya. Ini contoh dilatasi dengan faktor skala yang kali jauh lebih besar dari 1. Dia ngambil sesuatu yang super kecil dan ngezoom atau memperbesarnya berkali-kali lipat biar kita bisa lihat detail dunia mikro. Dan tentunya proyektor film di bioskop, prinsipnya sama persis. Dia ngambil gambar yang kecil banget di gulungan filmnya, terus dilatasi atau diperbesar secara gila-gilaan ke layar bioskop yang raksasa. Jadi intinya apa? Intinya begini, dilatasi itu bukan cuma rumus di buku sekolah. Ini tuh kayak bahasa matematika rahasia di balik cara kita melihat, merekam, dan bahkan berbagi dunia kita. Mulai dari optik di mata kita sendiri, sampai teknologi yang bikin kita bisa melihat jauh lebih luas, dilatasi itu adalah prinsip dasarnya yang bikin kita bisa mengubah skala kenyataan. Sebagai penutup, saya mau ngutip sesuatu yang bagus banget dari materi kita. Matematika bukan tentang seberapa cepat kamu menghitung, tapi tentang seberapa berani kamu mencoba. Semoga ya, setelah obrolan kita hari ini, kita semua jadi sedikit lebih berani buat ngelihat keajaiban matematika yang ternyata ada di mana-mana. Terima kasih banyak udah nyimak.